Oke, baik, saya mulai ya. Nanti kalau suaranya nggak jelas, mohon maaf. Ini saya tutup dulu videonya ya, biar jaringannya masih bisa dipakai ya. Ya, jaringannya agak lemah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, eh, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Salah satunya kita bisa melanjutkan perkuliahan mata kuliah riset pemasaran. Oke, sebentar. Yang muncul di tampilan kalian apa nih? PPT Pak Idris muncul enggak? Oke, muncul ya. Muncul, Pak. Muncul Pak. Muncul, Muncul. Pak. Halo. G muncul. Oke, Pak Idris anggap muncul ya. Baik. Untuk malam hari ini Pak Idris ulangi lagi bagaimana pertemuan pertama kemarin. Mata kuliah riset pemasaran ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen pemasaran. Nah, nanti akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu membuat proposal penelitian di bidang manajemen pemasaran. Selain proposal, juga mampu membuat judul penelitian riset pemasaran. Ya, jadi ada dua. Yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua adalah proposal penelitiannya. Kalau kemarin yang hadir di pertemuan pertama itu kan kalau proposal hanya sampai pada metode penelitian saja. Jadi ada rumusan masalah, kemudian ada hipotesis, sorry, ada rumusan masalah, kemudian ada literatur review atau peninjauan literatur, kemudian hipotesis, kemudian metode penelitian. Jadi tidak tidak sampai kepada cara mengambil data dan mengolah data. Jadi cukup sampai pada metodologi penelitiannya saja. Nah, tapi mulai judul, kemudian rumusan masalah, identifikasi masalah, kemudian meninjau literatur atau literatur review, kemudian hipotesis, kemudian metode penelitian itu juga hal yang tidak mudah, ya. Hal yang tidak mudah artinya mahasiswa perlu banyak belajar, ya, perlu banyak sharing, perlu banyak diskusi supaya nanti judul dan proposal yang mulai disusun di mata kuliah riset pemasaran ini judul yang bagus, kemudian proposalnya juga bagus. Nah, jadi masih jadi pertanyaan, masih bisa ditanyakan itu. Nah, judul yang bagus seperti apa, Pak? Proposal yang bagus seperti apa, Pak? Nah, itu makanya perlu apa? Diskusi lagi ya, perlu diskusi, perlu belajar. Nah, oke, capaiannya yang minggu kemarin tidak masuk, capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya yang pertama tentu menguasai metodologi penelitiannya dalam riset pemasaran. Mungkin seperti yang pernah Pak Edi sampaikan, sebenarnya metodologi penelitiannya sebenarnya hampir sama di ilmu manajemen. Jadi sama dengan manajemen sumber daya manusia, sama dengan manajemen keuangan, sama dengan manajemen operasional. Yang berbeda adalah variabel-variabelnya yang berbeda. Ya, jadi variabel di riset pemasaran dengan variabel di manajemen keuangan, di manajemen sumber daya manusia, variabelnya berbeda, tentu berbeda. Tapi
secara umum berkaitan dengan metodologi penelitian itu sebenarnya sama, ya. Jadi mata kuliah kemarin, mata kuliah metodologi penelitian yaitu sebenarnya umum dan itu bekal, ya, bekal untuk lanjut ke riset pemasaran lebih spesifik sekarang, ya. Artinya lebih spesifik itu mahasiswa bisa mencari atau meninjau artikel-artikel di bidang riset pemasaran. Nah, tentu supaya artikel-artikelnya itu tidak hilang, ya, artikel-artikel yang sejenis um, di dalam bidang ilmu manajemen pemasaran, saran Pak Idris, mahasiswa tidak tidak menunda-nunda untuk menginstal aplikasi referensi manager, ya, seperti Mendeley atau Zotero. Tentu salah satu syaratnya ya harus punya laptop, ya. Salah satu syaratnya harus punya laptop. Kemudian laptopnya itu bisa diinstal referensi manager seperti Mendeley atau Zotero, kemudian dikonekkan atau diinstal plugin-nya di Microsoft Word. Nah, kemudian artikel-artikel riset pemasarannya itu, ya, yang mahasiswa tertarik untuk meneliti di variabel itu, nah itu disimpan di Mendeley, disimpan di Mendeley sehingga mahasiswa punya banyak artikel-artikel ilmiah kaitannya dengan variabel-variabel yang mau diteliti di riset pemasaran. Seperti itu. Nanti akan kelihatan dari artikel-artikel pemasaran yang sejenis itu akan kelihatan ya kesenjangan namanya, ya, akan kelihatan kesenjangan atau riset gap-nya, ya. Jadi riset gap itu akan mudah didapatkan ketika mahasiswa punya beberapa artikel, ya, yang tema atau variabelnya sama. Ya, misalnya variabelnya keputusan pengambilan keputusan. Nah, dicari variabel Y atau variabel dependen yang berkaitan dengan keputusan pengambilan. Mungkin penulisnya si A, penulisnya si B, penulisnya si C, si D, si E, bahkan sampai banyak. Nah, baru nanti akan dirangkum, ya, dirangkum dalam tabel penelitian terdahulu. Nah, baru nanti akan kelihatan riset gap-nya, ya, dalam variabel yang mau diangkat atau diteliti. Kemudian setelah memahami metodologi penelitian, mahasiswa juga diharapkan mampu merancang, ya, prosedur riset dengan tema-tema terkini. Nah, ini juga penting garis bawahnya. Tema-tema terkini ini harapannya karena kekinian, gitu ya, kekinian berarti lebih up to date dan lebih menarik, sehingga nanti akan mudah disetujui oleh pembimbing, seperti itu, atau disetujui oleh fakultas, ya. Karena banyak sekali dari tahun-tahun kemarin, oh ini sudah pernah diteliti, nah ya, nah berarti kan kekiniannya ini yang belum muncul. Nah, kalau kekiniannya muncul, maka lebih mudah untuk disetujui oleh fakultas atau pembimbing. Nah, tentu yang ketiga, yang keempat ini ya setelah paham metodologinya, setelah ketemu variabel yang menarik, yang terbaru, ya baru mahasiswa insya Allah pasti bisa membuat membuat judul penelitian di manajemen pemasaran. Kemudian endingnya tentu membuat proposal. Cukup bab 1, bab 2, bab 3, tapi sesuai dengan pedoman yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Ini mohon maaf ya, mudah-mudahan internetnya uh, jalan, ya. Oke, oke, kita lanjutkan, ya. Oh ya, sebelum ke sini Pak Idris sampaikan lagi. Jadi yang minggu kemarin Pak Idris menyampaikan tentang AI atau ChatGPT itu sebagai alat bantu saja, ya, sebagai alat bantu untuk Anda nanti mencari judul lah. Tapi yang menentukan judulnya adalah tetap mahasiswa sendiri. Jadi yang mengambil keputusan, ya, yang
menjalankan, yang meneliti itu adalah mahasiswa sendiri. Jadi itu sebagai alat bantu saja untuk mendukung judul penelitian yang diambil di riset pemasaran. Oke, sebelum itu kita pahami dulu ya. Anda pahami dulu apa itu riset ya, apa itu riset, apa itu penelitian. Nah, riset ini definisinya adalah mencari fakta atau kebenaran tentang suatu subjek. Nah, kemudian melalui penyelidikan ilmiah. Nah, melalui penyelidikan ilmiah ada yang kita garis bawahi yaitu ilmiah. Nah, diharapkan dapat memecahkan masalah. Maksudnya di sini bukan problem langsung yang ada di lapangan kemudian kita pecahkan, tidak, tapi rumusan atau identifikasi masalah, ya, rumusan masalah yang kita buat yang nanti akan kita uji ya dengan hipotesis, ya, kemudian kita uji dengan analisis data, kemudian kita bahas, kemudian kita simpulkan dan beri saran. Nah, ya kan? Jadi eh, karya karya tulis Anda, ya, tugas akhir Anda itu memecahkan rumusan masalah, ya, memecahkan rumusan masalah, memberi solusi, ya, memberi masukan dari rumusan masalah yang Anda temukan di lapangan, yang Anda temukan dari riset gap yang ada di beberapa artikel seperti itu. Kemudian diuji menggunakan hipotesis, ya. Ini pun hipotesis kan mahasiswa yang buat, ya, mahasiswa yang buat. Kemudian digunakan untuk mengembangkan atau menciptakan produk baru. Nah, kalau ini sudah ranahnya riset di perusahaan, ya, riset di perusahaan. Jadi riset ini punya makna yang luas, ya, punya makna yang luas di lingkungan akademis, ya, di lingkungan kampus dan di lingkungan perusahaan. Nah, kalau di lingkungan kampus ya tidak sampai mengembangkan atau menciptakan produk baru. Jadi cukup merumuskan masalah penelitian, kemudian menguji hipotesis, kemudian mengambil data, mengolah data, kemudian membahas, kemudian menyimpulkan dan memberi saran. Nah, kalau mengembangkan dan menciptakan produk baru ini kaitannya dengan di perusahaan. Jadi di perusahaan juga harusnya ada departemen, ya, departemen risbang gitu ya, riset dan pengembangan. Oke. Nah, ini juga kenapa disampaikan minggu kemarin langkah-langkah, ya, langkah-langkah dalam melakukan penelitian secara sistematis, memahami masalah yang akan dipelajari. Nah, memahami masalah yang akan dipelajari. Jadi semuanya tentu nanti akan ditanyakan mengenai gap, ya, masalah di dalam penelitian itu namanya gap, ya. Gap adalah kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Nah, kesenjangan antara kenyataan dan harapan, atau kesenjangan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, namanya riset gap. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah meninjau literatur. Nah, di sini tadi fungsinya referensi manager di sini, ya. Fungsinya Mendeley, kemudian Zotero. Nah, di sini digunakan untuk meninjau literatur. Meninjau literatur itu maksudnya Anda mengumpulkan beberapa jurnal, beberapa artikel, sebanyak-banyaknya sebenarnya, ya, tidak ada belum ada aturan untuk S1 itu berapa sih Pak artikel atau makalahnya, apakah cukup 5 saja, apakah cukup 10 saja, tidak, belum menemukan referensi tulisan, ya, harus berapa, intinya semakin banyak artikelnya yang dengan topik atau judul yang sama, itu akan semakin bagus, ya, akan semakin baik penelitiannya. Artinya
semakin dalam, semakin sering ya penulis peneliti meninjau literatur atau memiliki banyak literatur dengan topik yang akan ditulis itu akan semakin bagus ya. Pak, bagaimana baca jurnalnya Pak? Saya kok pusing baca jurnalnya ya. Nanti kita lihat ya. Mungkin ada cara-caranya, ada kiat-kiatnya bagaimana membaca jurnal ya. Nah, yang penting jurnalnya disimpan ya, jurnalnya disimpan. Nah, disimpan ini bukan maksudnya nanti harus di print, kemudian dijilid, nah, dibawa kemana-mana ya tidak. Yang disimpan ya PDF-nya saja. PDF-nya Anda simpan di referensi manager, di Mendeley atau di Zotero. Itu Anda simpan. Ya, jadi meninjau literatur ini sangat penting ya, sangat penting. Sangat penting sekali ya, sangat penting sekali karena nanti kegunaannya di bab 1 itu juga berfungsi, di bab 2 juga berfungsi, di bab 3 enggak terlalu walaupun ada. Kemudian di bab 4 juga berfungsi. Iya. Nah, jadi bab 1, 2, 3, 4 kemudian di daftar pustaka itu berfungsi banget ya. Meninjau literatur ini berfungsi banget. Ya, coba bayangkan Anda punya 10 artikel ya, 10 artikel jurnal yang sama topiknya. Nah, itu kan berarti bab satu Anda di latar belakang itu sudah bisa disampaikan mengenai kesenjangan atau apa namanya ya, perbedaan atau persamaan atau membanding-bandingkan ya, membanding-bandingkan 10 artikel ini di dalam latar belakang. Ya, di dalam latar belakang. Jadi kan sudah bisa dapat satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf. Artinya bagaimana Anda merangkum atau menuliskan kembali 10 artikel itu di latar belakang. Nah, artinya dengan penelitian A, B, C, D, E, F, G itu Anda mendorong Anda untuk meneliti topik pemasaran ini. Nah, itu kan sudah bisa digunakan. Ya, nah, kemudian nanti di bab 2 di tabel penelitian terdahulu yang biasanya mahasiswa menuliskan 5 penelitian terdahulu, nah itu sudah punya stok ya, sudah punya dasar. Nah, tinggal dituliskan saja, sudah bisa diisi. Nah, kemudian nanti di bab 4 ketika pembahasan, sorry, di bab 3 dulu. Di bab 3 mungkin definisi operasional variabelnya bisa juga dari beberapa artikel tadi. Ya kan, sudah bisa mengisi satu bagian. Kemudian di bab 4 di pembahasan, nah, Anda sudah bisa membandingkan analisis datanya, kemudian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, kan sudah punya referensi juga. Nah, kemudian di daftar pustaka juga sudah bisa mengisi 10 daftar pustaka. Belum nanti ditambahkan dengan buku dan artikel-artikel yang lain. Ya, dah. Jadi nomor nomor satu itu penting ya. Nomor satu itu juga penting. Artinya bagaimana Anda menyampaikan masalah penelitian kepada dosen pembimbing, ya dah. Nah, atau nanti menyampaikan masalah penelitiannya kepada masalah penelitian riset pemasaran kepada audiens saat seminar proposal ya. Atau mungkin Anda memilih jalur publikasi. Anda memilih jalur publikasi berarti bagaimana Anda menyajikan masalah penelitiannya di dalam artikel publikasinya itu. Nah, ya dah, di latar belakang. Kemudian meninjau literatur kan tadi sudah disampaikan manfaatnya ya, manfaatnya banyak sekali tadi. Kemudian ini sudah rananya bab 4 ya, bab 4 mengumpulkan data itu bab 4, menganalisis data bab 4, kemudian bab 5 menarik kesimpulan ya. Jadi tadi pada sampaikan kita endingnya kan proposal ya. Jadi untuk langkah ini kan makanya di atas langkah-langkah sampai selesai kan ini ya. Langkah-langkah melakukan penelitian secara sistematis. Jadi baik yang jalur skripsi atau jalur publikasi ya. Langkahnya seperti ini. Nah, tapi
Kalau nanti kita untuk mata kuliah ini langkahnya cuma satu dua ini aja, satu dua dan mungkin dengan metodologinya, metodologi dan nanti dituangkan dalam bentuk proposal. Nah, seperti itu. Jadi tidak sampai mengumpulkan data, tidak sampai menganalisis, tidak sampai menarik kesimpulannya. Kalau itu sudah ranah tugas akhir ya, tugas akhir. Nah, ini juga perlu kita pahami ya, biar kita tidak salah bagaimana membuat penelitian yang bagus. Nah, penelitian yang bagus itu yang pertama sumber referensinya jelas ya, sumber referensinya jelas. Makanya tadi butuh referensi manajer ya, referensi manajer supaya nanti kelihatan ya, PDF-nya itu bisa dibuka, oh ini kelihatan nama penulisnya ini, judulnya ini, nah di jurnal mana, nah kan jelas kelihatannya, referensinya jelas. Maksudnya variabel nanti yang Anda munculkan ya, variabel pengaruh apa dan apa terhadap apa, nah itu variabelnya itu kan berdasarkan sumber-sumber yang dulu, sumber-sumber penelitian sebelumnya. Itu maksudnya sumber referensi yang jelas. Jadi tidak asal saya nulis judul ini pokoknya pokoknya kata saya Pak, nah, ini salah. Ya. Berdasarkan artikel yang saya baca, oh judulnya seperti ini Pak, nah, judulnya seperti ini Bu. Jadi kan ada referensinya. Kemudian penelitian yang bagus juga itu dapat dikembangkan selanjutnya. Kemudian penelitiannya ada teorinya ya, didasarkan pada beberapa alasan yang logis dan bersumber teori. Nah, banyak teori-teori di manajemen pemasaran itu bisa dimunculkan ya di dalam skripsi atau di artikel jurnal. Kemudian penelitian yang bagus itu penelitiannya bisa dilakukan, jangan terlalu terlalu pingin meneliti di Jakarta kan susah ke Jakartanya. Ingin meneliti di eh, apa namanya di Kalimantan, nah kan kejauhan. Artinya penelitiannya bisa dilakukan atau penelitiannya di objek yang mudah dijangkau ya. Kemudian yang kelima menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru atau memiliki siklus. Kemudian penelitiannya dilakukan bertahap. Ini sudah Pak disampaikan minggu kemarin, tapi untuk mengulang lagi ya, mungkin ada mahasiswa ya dan mahasiswi yang minggu kemarin tidak sempat masuk. Ini sudah Pak disampaikan juga kemarin. Proses penelitian itu mendefinisikan masalah penelitiannya. Nah, itu di latar belakang atau di pendahuluan. Kemudian review literatur, mencari artikel-artikel jurnal, kemudian membuat hipotesis. Nah, kalau define research problem dan review literatur itu sudah Anda lakukan, itu Anda ibaratnya itu diberi kewenangan lah, diberi kewenangan untuk membuat hipotesis. Ya, jadi tahapannya seperti jadi hipotesis itu tidak boleh tiba-tiba, ya, tidak boleh tiba-tiba, tidak boleh ujuk-ujuk. Nah, tahapannya itu ada masalahnya seperti apa, kemudian melihat artikel-artikel jurnal, baru Anda boleh menuliskan hipotesis atau dugaan sementara. Diduga ada pengaruh ini terhadap ini, diduga ada pengaruh variabel ini terhadap variabel ini. Nah, setelah Anda merumuskan hipotesis, mungkin juga nanti dibuatkan kerangkanya, baru Anda membuat metode penelitiannya atau mendesain risetnya. Ya, mendesain risetnya itu maksudnya Anda menentukan jenis penelitian saya apa, kemudian populasinya siapa, kemudian sampelnya pakai sampel apa, kemudian saya variabelnya tadi itu definisinya seperti apa, indikatornya seperti apa. Nah, kemudian saya harus menggunakan alat analisisnya regresi seperti apa. Nah, baru bisa ya, dah. Nah, itu desain riset itu. Jadi tidak perlu langsung ke lapangan, tapi harus Anda mendesain ya, mendesain, merancang ya. Nanti itu mengambil data, menganalisis seperti apa. Jadi masih merancang aja. Jadi sampai di situ yang namanya proposal ya. Jadi nanti Anda cukup sampai di proposal. Ya, proposal. Nah, harapannya define research problem, review literatur, formula hipotesis, desain riset ini dengan waktu yang ada
itu cukup bagi Anda untuk membuat proposal yang bagus. Nah, aktivitas publikasi ini nanti aja, ya. Ini nanti itu semester berikutnya lagi. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu ya, sudah masih bisa ya. Oke, nah sekarang sebenarnya masih banyak nih ya. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan Pak Idris di sela saja ya. Apa ini akan kita lanjutkan. Nah, judul riset pemasaran Pak Idris coba menampilkan 5 dengan topik yang berbeda-beda ya. Topik yang berbeda-beda ya harapannya nanti mahasiswa ada gambaran seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi fokusnya ke riset pemasaran. Nah, Anda lihat, misal kita fokus dulu nomor 1. Fokus nomor 1. Pengaruh nilai pelanggan dan pengalaman pelanggan terhadap keputusan pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan pada transportasi online Grab. Nah, survei pada pelanggan Grab di Kabupaten Sleman. Nah, ini kan sudah muncul beberapa variabel kan. Variabel X-nya itu adalah nilai pelanggan, variabel X1 nilai pelanggan, kemudian variabel X2-nya Oke, ya oke. Ini waktunya sudah mau habis ya, Zoom-nya yang gratis ya. Oke. Sekitar 5 menit lagi, nggak apa lah. Jadi pengaruh nilai pelanggan, ini X1, pengalaman pelanggan X2, terhadap keputusan pembelian ulang ini adalah Y ya, variabel Y-nya misalnya. Kemudian melalui kepuasan pelanggan pada transportasi ini, kepuasan pelanggan adalah variabel mediasinya. Variabel mediasi ada yang memberi simbol M, ada yang memberi simbol Z, juga bisa. Nah, kalau misalnya mahasiswa tertarik dengan judul ini, jadi tentukan saja satu judul ya. Anda nggak usah 5 judul, satu judul aja, satu judul saja. Satu judul, tapi nanti Anda cari ya artikel-artikel itu yang banyak, yang sesuai dengan satu judul itu, yang mendekati gitu ya, mendekati variabel-variabelnya mendekati. Oke, nanti Anda mudah-mudahan akan ketemu perbedaannya, akan ketemu gap-nya. Nah, dari gaps itulah Anda bisa masuk, kemudian membuat judul dan membuat proposalnya. Ya, baik, ini contoh-contoh judulnya. Nah, sekarang misalnya kita bedah yang ini, bedah sedikit aja waktunya terbatas yang ini ya, yang transportasi online Grab. Nah, Oke, mudah-mudahan terlihat ya yang kelihatan enggak ya? Artikelnya kelihatan enggak ini? Oke, anggap kelihatan ya. Tadi kan PPT-nya, nah sekarang yang PDF-nya ya. PDF-nya mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini contohnya. Nah, ya Anda kumpulkan artikel-artikel yang sejenis ya. Anda kumpulkan, kemudian setelah itu yang bisa Anda lakukan adalah membuat tabel penelitian terdahulu. Nah, sama sekalian nanti Anda mulai bisa merangkum artikel ini sesuai dengan tabel penelitian terdahulu. Nah, jadi nanti dirangkum, ini judulnya ini, penulisnya ini, kemudian variabelnya ini, kemudian hasilnya apa. Nah, ya kan, hasilnya apa nanti ada perbedaan dan persamaan dengan yang Anda ambil.
Nah, oke. Nah, ini eh, ada hipotesis. Jadi dia runtutannya itu setelah setelah latar belakang, ya, pendahuluan. Nah, pendahuluan di dalam pendahuluan ini kan dia menyampaikan perkembangan dunia industri yang terus berkembang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian beberapa penelitian, ya, beberapa penelitian dan referensi yang digunakan untuk mendukung variabel yang diangkat. Kemudian juga menampilkan alasan, ya, alasan kenapa dia mengambil judul ini. Kemudian juga melengkapi dengan landasan teori, ya, melengkapi dengan landasan teori. Kemudian baru dia membuat hipotesis. Hipotesisnya mana tadi, ya, hipotesisnya ada hipotesis nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ulang. Kemudian pengalaman pelanggan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ulang. Kemudian nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan. Kemudian pengalaman pelanggan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan. Ini bisa nanti kita gambarkan, ya, kita gambarkan. Di sini sepertinya kerangka berpikirnya tidak digambar oleh peneliti. Nanti kita akan coba menggambarkan, ya, menggambarkan. Kita coba gambarkan. Nah, baru kemudian nanti metodenya, metodologi, ya, metode penelitian sampai di sini. Nah, ya, sampai sini aja. Jadi kalau proposal itu cukup sampai di sini, ya, cukup sampai di metode penelitian. Nah, kalau ini sudah ranahnya bab 4, ya, bab 4 sama penelitian ini enggak perlu dulu. Nah, yang perlu kita perkuat, yang perlu kita terus ulangi, terus diskusikan, ya, sampai di sini, sampai di sini. Nah, kalau ini bisa sedikit kita beri masukan, nanti kita coba gambarkan model penelitiannya atau kerangka teoritiknya, kerangka berpikirnya seperti apa dari judul yang ini, ya, judul yang ini. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan untuk minggu depan dengan artikel ini, ya, artikel ini. Mungkin kita akan kupas lagi artikel yang ini, yang grade ini, ya, kita kupas lagi, kemudian kita bahas variabelnya, kita buat kerangka berpikirnya, kerangka teoritiknya, ya. Kemudian kita lihat indikatornya seperti apa, ya, indikatornya seperti apa, kemudian metode penelitiannya seperti apa. Sehingga ada gambaran, oh, dengan judul ini seperti ini. Tapi ini kan sudah selesai, sudah selesai judulnya. Nah, kalau mahasiswa baru mau membuat judul, langkahnya seperti tadi, ya, harus mengumpulkan beberapa artikel yang dengan topik yang sama. Oke, ini Pak Idris stop share dulu, ya, stop share. Pause dulu.